Ridho Rhoma mengikuti jejak karir sang ayah, Rhoma Irama di industri hiburan tanah air dengan menjadi pedangdut. Sejak masih kecil, dia sudah mencintai musik dangdut. Pertama kali pria kelahiran Jakarta ini naik panggung untuk menyanyikan lagu dangdut, yaitu saat dia masih duduk di bangku SMP kelas 3. Album perdana yang ditelurkan oleh Ridho bertajuk Menerka, 2007. Setelah itu, dia merilis beberapa album lainnya, yaitu Menyangka, 2008, Menunggu, 2009, Menanti, 2010, Mengawasi, 2011, dan Memantau, 2012. Lantaran ingin meningkatkan pamor musik dangdut, Ridho membentuk grup musik bernama Sonnetu. Pada tanggal 22 Januari tahun 2009, mereka merilis album perdana. Rhoma Irama pun masih ikut andil dalam pembuatan album tersebut. Di tahun yang sama seperti peluncuran album, Sang Raja Dangdut mengajak Ridho untuk tampil bersama Soneta Group. Seiring berjalannya waktu, karir pria kelahiran tanggal 14 Januari tahun 1989 ini terus melesat. Selain karyanya, masyarakat pun menyukai Ridho karena memiliki paras tampan. Berkat kemampuannya dalam bernyanyi, Ridho berhasil membawa pulang penghargaan artis solo pria dangdut terbaik dari Anugerah Musik Indonesia pada 2009. 2 tahun setelahnya, dia pergi ke Amerika Serikat untuk memperkenalkan dangdut ke masyarakat yang berada di sana. Ridho tak hanya berkecimpung di dunia tarik suara, dia juga terjun ke dunia seni peran dengan membintangi film Dawai Asmara, 2010, Sajadah Ka'bah, 2011, dan Sajadah Ka'bah 2, 2014. Tak hanya main film, Ridho juga pernah menjadi pengisi soundtrack beberapa film. Di antaranya adalah Dawai Asmara, Sajadah Ka'bah, dan Assalamualaikum Beijing. Pada 2016, Ridho membintangi sinetron Malaikat Kecil dari India. 4 tahun setelahnya, dia tampil di serial televisi Dua Hati Satu Irama. Rupanya, Ridho sedang dalam proses persiapan pernikahan di Turki. Persiapannya sudah mencapai 50%. Rencananya, mereka akan melangsungkan pernikahan pada Juni tahun 2021. Namun semuanya tertunda karena Ridho kembali tersandung kasus narkoba. Berikut kisah Rhoma Irama yang sempat ingin berhenti bermain musik. Jakarta Raja Dangdut Rhoma Irama bercerita soal perjalanan karirnya saat muda dulu. Ayah Ridho Rhoma itu menceritakan bahwa dirinya pernah ingin sekali berhenti menjadi seorang musisi lantaran banyaknya godaan ke arah yang negatif seperti minuman beralkohol hingga pergaulan bebas. Rhoma Irama mengaku saat itu benar-benar pernah ada dalam kondisi bimbang harus melanjutkan karir bermusiknya atau tidak. Sampai pada setiap salatnya ia selalu berdoa untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia pun mengaku mendapat hidayah untuk lanjut bermusik. Rhoma secara belak-belakan mengungkap bahwa kehidupan musisi zaman dulu begitu dekat dengan maksiat. Hal tersebut yang membuatnya bimbang. Jadi dulu saya pernah mau berhenti main musik. Jadi saya waktu di musik itu, memang sebagaimana yang saya katakan. Saya berjingkit-jingkit di wilayah setan. Di musik dan di seni itu satu gak lepas dari derung. Ada bir, ada segala macam, kata Rhoma. Kemudian ada meninggalkan salat, ada pergaulan bebas, ini cipika-cipiki. Saya melihat itu dan saya merasa resah. Kalau saya salat dibilang, sok alim lu. Kenapa sih mesti meninggalkan salat, di musik kenapa sih harus minum dulu, sambungnya. Meski berusaha tetap menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim untuk menjalankan ibadah salat, Rhoma juga mengaku sempat mencicip minuman beralkohol. Dulu juga bir gua nyenggol juga dikit-dikit. Harus begitu, kalau di musik ada minuman. Terus gak salah, terus sama cewek bebas banget. Makanya keresahan itu muncul, tapi gua gak ninggalin musik, kata Rhoma. Rhoma kemudian menyampaikan doa yang selalu dipanjatkannya setelah salat, yakni meminta petunjuk mengenai keberlangsungan karirnya di musik. Sampai gua sujud, ya Allah, seandainya musik ini memperlebar jalanku ke neraka, cabut bakat seni ini. Tapi seandainya musik ini bisa membawa keridhoanmu, bimbing saya ya Allah, jelas Rhoma. Itu doa saya bukan hanya di Makkah, tapi hampir di setiap salat. Kenapa? Saya resah. Nah akhirnya saya melihat Allah menjawab, maka diberikan saya hidayah, sambungnya. Demikian semoga bermanfaat, terima kasih.